Mari kita bersyukur malam ini dengan perasaan yang berbesar hati ya. Kita malam ini masih sehat ya. Tidak ada yang sakit kan ya, masih sehat peluru semua. Dan tubuh yang sehat ini kita semua diformat, dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diciptakan lalu diizinkan. Banyak orang hari ini sehat tetapi tidak diizinkan. Apakah perlu kita minta izin? Perlu. Walaupun kita punya perjanjian dulu dengan Allah di zaman namanya alam ruh. Alastu birabbikum? Bala. Ya, siapa yang mengatakan qalu? Semua alam arwah. Ruh itu mesin ruh itu. Bal, bumper, spion, ini dia yang hadir ini. Kalau dia tanya sekarang, di mana ruh pelunggu? Tidak tahu. Nah inilah. Makanya jamaah sekalian, ada ulama yang lihat itu berkata begini. Mereka meyakini Allah alal arsy istawa. Allah itu ada di atas dia. Di atas. Di mana? Di arsy-Nya. Allah di atas katanya. Maha suci Allah memiliki tempat. Sementara ada ayat ainama takunu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu meletakkan pandanganmu itu di sana ada Allah. Kamu letakkan pandanganmu di istrimu, di istrimu itu ada Allah. Apanya Allah ada di sana jamaah? Kekuasaannya. Bukan zatnya. Kalau zat Allah itu jamaah dia mampu kenal. Hatta di surga saja besok belum nggak bisa melihat Allah. Nabi yang super mampu ditanya sama Siti Aisyah, belum jumpa Allah wahai Nabi waktu Mi'raj? Iya. Aku dengan Allah berjarak 2 busur panah kurang lebih 2 meter. Siti Aisyah bertanya, bermeruan, aku tidak melihat apapun kecuali nur saja. Bukan nur hayati, tapi nurul. Nah, sekarang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang tanya sekarang, boleh bertanya enggak? Iya, paling pertanyaannya sederhana. 1 tambah 1 2. Nah, itu begitulah mudahnya pertanyaan yang ini. Diperhatikan baik-baik. Katanya Allah di atas. Mereka membantah bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah itu ada di mana-mana. Allah itu maha suci, Allah tidak memiliki tempat. Semua yang memiliki tempat itu baru alam. Bagaimana Allah mau memiliki tempat sementara Dia yang menciptakan tempat? Bagaimana Allah mau membuat? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini paham ahli sunnah wal jamaah, diperhatikan ini. Allah itu tidak di mana-mana. Tidak di mana-mana. Nah, berarti kalau Allah tidak di mana-mana sama dengan tidak ada. Allah tidak di mana-mana. Allah sama dengan tidak di atas, sama dengan tidak di bawah, sama dengan tidak di kiri, sama dengan tidak di kanan. Berarti Allah tidak ada. Diperhatikan baik-baik. Ulang. Ustadz Arifin sama dengan tidak di Pogading, tidak di mertuanya, tidak di semana-mana di Lombok, tidak di dunia, sama dengan Ustadz Arifin tidak ada. Paham jamaah sekalian ya? Uang di kantong tiang niki, uang yang ada di kantong tiang niki sama dengan, tahu nggak sama dengan? Bu udah belajar matematika bu? Nah, 1 tambah 1 sama dengan? Ayo kenangkan. Uang sama dengan tidak ada di kantong tiang, sama dengan tidak ada di kantong kiri, sama dengan
tidak ada di kantong atas. Berarti uang di tiang sama dengan tidak ada. Nah itu. Nah disinilah Allah itu beda. Ini paham tauhid. Sebab di sini dia mau bahas tauhid di sini. Allah itu beda, Pak. Jamaah. Kalau benda adalah tidak ada adalah sama dengan tidak ada adalah sama dengan tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Itu tidak ada. Bukan semua itu tidak ada. Bukan semua zat itu tidak ada. Tidak seperti itu. Ndek selaput marah niki jamaah. Ndek selaput niki. Allah sama dengan tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Lalu sama dengan Allah itu tidak ada. Salah. Bagaimanapun dia adalah wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Ara ina. Ara ina. Mbele dah sugul mon ara ina. Lebih wajib Allah wujud daripada ina. Ara dan ara ina. Ara semua ada ibu, kecuali ularnya Nabi Musa dan ontanya Nabi Soleh. Kita lanjut. Bukan semua seperti itu. Bukan tidak ada itu sama dengan tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di atas. Bukan semua seperti itu. Lalu mereka mengatakan Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah tidak di atas. Di mana Allah itu? Alal arsy istawa. Allah duduk dalam satu tempat, di atas katanya. Tidak bisa seperti itu. Makanya ayat itu adalah waktu ayat ini turun, jamaah, waktu ayat ini turun, ada di zaman sahabat orang bertanya kepada Rasulullah, lamun menu dong betau Allah. Kata Rasulullah SAW, mohon maaf jamaah sekalian, hati-hati dalam hal ini. Kalau pelumum bertanya Allah nun betau, inilah pertanyaan yang sangat bid'ah. Uning tebeketuan doang ditekanggu, apalagi ante jawab pertanyaan doang ditekanggu beketuan mentia model, apalagi dia terjawab pertanyaannya saja haram, apalagi jawabannya lebih haram lagi, lebih haram lagi ya. Makanya kalau bertanya pelan-pelan, dia sampai mau jawaban si kandik sugul, berang sugul, jaguran sugul, pelan-pelan bertanya. Makanya sebelum jamaah bertanya diperhatikan baik-baik itu. Nah, itu bukan semua seperti itu jamaah sekalian. Bukan semua seperti itu. Ya, bukan semua seperti itu. Jadi Allah itu definisinya ilmu mantek niki, perhatikan. Ilmu manteknya berkata sesuatu itu tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, sama dengan tidak ada. Bukan semua seperti itu. Allah wujud walaupun tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di atas. Allah itu wujud, dia wajib wujud walaupun Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di atas. Oke, kita analogikan lebih logis lagi. Ada yang dapat paham? Yang tanya sekarang, ada ruh belum sekarang? Ada. Di mana dia? Nah, itu kan tidak di atas, tidak, ruh itu tidak di tangan kanan, tidak di kiri, tidak di tian, di perut. Kalau mau terjagur kemaluan ke Pak Ustadz, palengaran. Tidak di sini, tidak di bawah, tidak di atas, tidak 4 tahun. Ruh saja tidak dia memiliki posisi yang khusus, tetapi dia wajib arak le jasad pelunggu. Batal definisi mengatakan sesuatu itu tidak ada. Sama dengan
tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, sama dengan tidak ada. Batal definisi itu. Ruh saja kan? Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak ada di bawah, sama dengan ada. Mana dia di sini? Kalau begitu hebatnya posisi ruh, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Lalu siapa yang memposisikan ruh ini dalam diri manusia? Allah. Ciptaannya saja kita tidak mampu merasakan posisi yang sebenar-benarnya di mana, apalagi yang meletakkan dan yang menciptakan ruh itu sendiri. Kalau begitu dahsyatnya Allah, kemahabesaran Allah dalam diri ini jamaah sekalian, lalu kita dengan adanya ruh, kita beristri, kita berharta, kita memiliki badan, kita memiliki zahir. Siapa yang punya? Allah. Allah, istri milik Allah, milkul mutlak. Lamun pulungguh niki milkul manfaah aran lek seninan teniki. Angka dek kanggo lanjak seninan sator pekor gara-gara salat dan pihak pecel. Pulungguh itu milkul manfaah, milik untuk mengambil manfaat. Nah, apa arah manfaat lek seninan? Tahun pihak pulak. Lamun dek milih baru kecak rara ya dengan lagu. Ya. Nah, namanya milkul manfaat. Yang milkul mutlak siapa? Allah. Bagaimana bedanya milkul manfaat dengan milkul mutlak? Sila. Kalau milkul manfaat kita, lalu beli yang itu kangkung itu nih, lalu beli ampun Jawa, baru disuruh tulak, salak beli mek Cina ini ke kangkung melengku aku tulak, itu milkul manfaat. Sekarang kalau milkul mutlak, mohon maaf jamaah sekalian, lamun melong penentang seninat piak jadi sipit, bau? Tidak bisa. Tidak bau itu. Atau sekarang pelungguh stop detak jantung seninan, tidak bau? Tidak bisa, tidak bau nih, tidak bisa itu. Allah mau cabut ruhnya, pelungguh mengatakan jangan, bisa itu? Namanya milkul mutlak. Allah memiliki kemutlakan, kepemilikan secara mutlak terhadap istri kita. Berarti istri kita milkul mutlaknya milik Allah. Harta itu milik Allah. Milik Allah. Jasad dia kita, mata, telinga, kentok ini milik Allah. Ruh kita milik Allah. Kalau begitu milik pelungguh. Hah? Mana milik pelungguh? Ada enggak? Aratunde, tidak ada milik pelungguh. Tidak ada milik pelungguh ini, tidak ada sama sekali. Mau pelungguh memiliki sesuatu, itu pengajian kita sekarang. Yang mau carikan mana milik kita sebenarnya. Milik, nah nih, temete mai, barang-barang pete. Sang dengan mana-mana keningus berdekat lek kelelep sang itu gajah lepe. Dan bau sanda keningus ini. Atau sengarak gamak gudul ibu-ibu sebiji bu pelungguh nikit berhak oleh Allah bu arak dijual. Ya. Ayo kita mulai ngaji ya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tadi sudah kita jawab bahwa tidak ada yang kita miliki. Lahir kita milik Allah, batin kita milik Allah. Dan semua lahir batin kita, remote control mutlaknya adalah Allah. Pelungguh ini jelaskan dalam Al-Quran. Hatta sebiji beras pun, sungguh yang sebenarnya itu didatangkan oleh Allah. Adapun usaha sahabat, mentoa, menantu, alat semua ini jamaah, alat sebagai perantara saja nih. Ilmu ini alat, yang ini ke alat. Kalau pelungguh dapat ilmu malam ini, lalu terformat dalam otak, lalu kuat dalam batin, berkeinginan kita untuk amalkan, itu rezeki pelungguh dari Allah, tiang alat. Apa? Alat.
Karena kita di dunia niki jamaah butuh alat niki. Mau punya anak, nu alat nu pabrik. Itu slenger. Ya. Apa itu? Slenger. Pabrik niki. Kadang 2 cogo letian senina, kadang 3, kadang sekek-sekek lagu arak 70 kali. Dari lah kuning. Oh, 70 senina pada sekali-kali senang. Ini takut lalu niki. Semua itu jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allahu latifum bi'ibadihi. Allahu latifum bi'ibadihi wa yarzuquhu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Al-ayat. Perhatikan baik-baik ini. Allahu latifum bi'ibadihi. Allahu latifun, yang membuat lembut, bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala membuat lembut bi'ibadihi, hamba-hambanya. Allah yang membuat lembut. Apanya lembut? Hamba-hambanya itu. Tahu enggak lembut? Lamun moto lembut, kode-kode ya. Lamun kita embe kena manusia lembut. Embe kena jamaah manusia lembut nih. Embe model manusia lembut. Si adeng-adeng nguni pelohim beki. Itu bepese aran. Orang lembut itu, lihat Rasul tercinta Muhammad SAW. Itu manusia yang paling lembut. Manusia yang paling lembut. Barang kasar doang masuk di Rasul itu langsung lembut. Sebenarnya lembut itu paling dahsyat daripada kasar. Lebih dahsyat itu sifat lembut daripada kasar. Belum kira jamaah sekalian, lamun udah kasar-kasar niki, ada hebat, ada berwibawa, belum kata-kata pelunggung niki ditaati manusia. Tidak jamaah sekalian. Itu terbalik sekali itu. Salah format itu. Lamun jari kadus, jari pemimpin, jari dengan toa, kasar-kasar lebih jari pelunggung. Hai. Itu jamaah sekalian, itu sifat Abu Jahal itu. Rasul yang mulia Muhammad SAW itu sangat lembut beliau, sangat lembut. Ya, sehingga porong, apa porong? Sebang, bahasa Pegading. Pak Arifin, apa sebang bahasa Pegading? Pada ya, sebang. Ada istilah pancor manis sebang me bansu. Sikenen sebang me pada di sebang tekot tegenjah. Wah, ada genjah tekot. Apa nani jarang kadu tekot dengan rondon. Pokoknya itu sebang tekot tegenjah itu jamaah sekalian kelemak tebita. Nyebang doang. Besobo idong nang di bibir lah. Sebang doang. Zohornya bang, padahal kepeng penuh. Ya, ATM na 60 juta, pare na 6 ton, wah terdesel doang. Lagunya beng doang, ternyata mulai ya porong. Aroh dia mental liwat, deket udah ketemu. Si sebang niki. Nah, iya apa nang sebang? Air muka bahasa Indonesia. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu air mukanya seperti orang senyum saja. Berdua dengan senyum doang. Berdua dengan senyum. Susah ndak susah, apalagi nak senang. Nabi itu selalu berdua ya senyum doang. Itu kan ya Allah. Senyum berdua taulek niki. Lagu pas begitu adik seninan ada kando ari kadek keman mongka ini langsung berubah amuan tadi ki beliau tak perlu kompon dulu. Itu kita itu seperti itu. Rasul selalu senyum, berdua senyum doang. Nabi berdua senyum. Dia enggak mampu jamaah, dia enggak mampu seperti itu. Kalau dia melihat jamaah niki marun baru urus doang, yang itu dah malam Sabtu itu dia ngomeh pacu-pacu, berdua baru urus doang. Berarti rohani belum tidur semua.
Seger jamaah. Bahasa minuman fresh. Apa? Fresh. Aku ini sambung di ban. Jadi sambung di ban. Nah, ini tukang-tukang doang nih si beli-beli ini. Ternyata pelanggan tukang nih, tukang fresh yang ditemani sambung. Entah fresh doang. Wajah yang fresh, wajah yang selalu senyum. Makanya demen terseriuk dan wajah kita punya taruh harapan di sini. Kita kecewa, lihat wajahnya ada harapan. Ada harapan. Pada di tiang pulau meniki. Terima jaga si bebalu dinatun dek ya Allah. Masih berdekat. Wah ku kirim WA dek balas-balas. Mungkin kenyakan mikir bebalu sini. Dia minta beraikan bentak-bentak sedot. Subhanallah. Amin. Kita melihat wajah Rasul tercinta Muhammad SAW. Fresh beliau, lembut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jamaah sekalian, Allah membuat hamba-hambanya lembut. Allahu latifun bi'ibadih. Sampai yang terangkan Al-Quran menyitir kata abdun, ibadi sama abid. Abduhu, abdihi itu Rasulullah SAW, hambanya. Abid juga hambanya, tetapi hambanya yang zolim. Nah kalau ibadi, hambanya yang mengerjakan amal soleh. Ibadi ya kan. Wa ala ibadillahis ibadi namanya. Allahu latifun bi'ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati hamba-hambanya. Lembut. Mbak kena lembut jamaah sekalian. Si kena lembut niki lagi sekali. Sabar. Dan selalu ridho, tenang segala macam masalah. Tenang segala macam masalah niki. Tidak ada masalah. Padahal masalahnya besar, tetapi tenang aja. Nah, ini tenang. Mohon maaf jamaah sekalian rahimakumullah. Lamun arak supuk telaga niki tetuluang kasar dia sekali. Bangkeng sampi mambu. Sampun terliwat le embong jenggi. Nah, misal le embong jenggi niki beli air ampun terlepas bangkeng sampi selai mambu. Batu jahi, batunya itu 500 hektar. Pentun bangkeng sampi itu 50 juta bangkeng sampi. Mampu? Coba telah aparan di segara niki. Pelungguh letakkan itu 50 juta bangkeng sampi. Dia mampu. Kenapa? Segara niki galuh jamaah sekalian. Galuh, pira hektar segara niki? Dengan tahun. Kita lanjut dah ya pokok masalah ya. Allah melembutkan hati manusia. Bagaimana lembut itu? Reda jamaah sekalian. Reda. Dihujat reda. Dihujat pelungguh reda. Nah sekarang berembet takar reda disumpah Pak Ustaz. Berembet takar reda menilai utang Pak Ustaz. Berembet tak ia senang. Begini jamaah sekalian. Rumusnya kecil saja. Lah menarak besi paku. Tukang yang bagus adalah lamun pantok besi paku niki bum bengkok, lanjut atau cabut? Lanjut. Ini tukang-tukang dulu. Belum sekedar nanya dulu. Misal memasak niki, pas macet, tok, demen tamu setengah besi paku niki bengkok ya, cabut, lanjut? Cabut. Karena besi paku? Oke. Lamun ada besi paku, pantok lurus, terusang cabut. Terus karena model pemasak tembus. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Lamun lurus pegawaian, pantok maju terus kembe lalu dia ada bengkok masalah niki. Bengkok dia pegawaian tenin. Bengkok pegawaian. Lamun dia bengkok dia kembe dia cabut, maju terus. Lamun wah kena lain depan cor manis zikir, put deparan doang selingkuh, maju terus. Ulenya adek dia tutut. Jadi kena lain ada masalah. Kita zikir di sana. Deparan bae selingkuh le
penjaga Alfamart lah, bebalu lah, dokter lah. Apa orang sekian isi maruan apa urban? Perawat lah. Itu dan lain sebagainya itu. Sekarang majelis zikir Sulaiman itu kaya dengan janda dia. Gara-gara tetap yang kena janda, ternyata paling banyak majelis kita janda dan kaya-kaya dan cantik-cantik. Marunopia kalau paki nggak ada. Subhanallah. Silakan yang mau daftar lah. Tapi nanti bengkok hatimu, dicabut nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahimin. Prinsip hidup jamaah, prinsip hidup kita apabila kita menghadapi satu masalah yang modelnya lurus, masuk di narak cerita tukang cabut cungkit besi paku yang kalau dipantok dipukul itu lalu dia lurus. Tukang itu akan mencabut besi paku yang bila mana dipantok itu, dimasukkan itu, bengkok dia, baru dicabut. Karena besi pakunya tidak lurus. Kita kepada Allah jamaah lurus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fazkurullaha zikran katsira, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Fazkuruni azkurukum, sebutlah aku akan menyebutmu. Dalam rangka kita menyebut Allah. Ini pekerjaan yang lurus jamaah. Ini pekerjaan yang lurus, maju, masuk terus. Lunas? Nah, dari pekerjaan yang lurus ini, zikir pekerjaan lurus, jujur pekerjaan lamun tuah jujur. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Keruan dengan tetu ditendek niki. Lamun kati tetuduh dengan bung gedak tetu nu. Ipa doang lalu ngaji situ semuanya doang. Dulu kalau zikir para diri doang, kalau yang zikir pancor manis lagu pada jak tanjong yang tahde ni. Gedak jak tetu berarti. Tetu. Nah, lamun tenang, itu tertuduh tenang. Sida baik HP ku. Itu tenang masalah. Jadi apa ke HP? Tenang kita dituduh tenang. Lamun kati gupuh tertuduh, subhanallah. Kita lanjut jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati hamba-hambanya. Bagaimana caranya Allah melembutkan hati hamba-hambanya? Ya dengan cara berzikir, dengan cara beristighfar. Kuat zikir, kuat istighfar. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lembut aten. Lamunlah lembut aten, lembut penyeriuk, lembut suara, ini lembut dia. Sila Pak. Mohon maaf jamaah sekalian, lamun lembut suara teniki dah kerja sumpah dengan masih sholah ini. Dulu tiang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kemau senina oleh Lombok Tengah, gara-gara Lombok Tengah halus-halus suara. Berbeda suara Lombok Tengah niki, ladakan jak sumpah dan niki pelungguh nih. Pelungguh manjak lekak. Pelungguh nih pada lekak nih. Ya Allah, aduh satu Lombok Timur, Lombok Emel, Pegading, anta paling me anuku nih, anta wa me mangan itu kan Lombok Timur seperti itu. Maka belajar tiang di ini ki beto gedeng mako nih kena open. Salah do. Gedeng mako nih kena open. Kita lanjut jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati manusia dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar. Tidak ada cara lain Allah melembutkan hati manusia. Tidak ada cara lain kecuali dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat. Ya. Ciri hati orang lembut mampu tenggelam semua masalah dalam hatinya. Wah lembut wah hatinya. Tenggelam kemiskinan dalam hatinya. Kalau dia miskin dia tenang. Tenggelam seluruh hartanya. Denara artin dua bandel niki. Tenggelam dalam hatinya dia tenang. Lamun kanti dengan pamerang mobil, pamerang ruang dua bandel, mobil dua bandel harta benda niki ndek bau tenggelam oleh hatin ya pun sugul niki ya pembuat kita sidingan terserius sidingan pamer ilmu pamer wibawa. Tidakkah cukup Allah mengetahui ya ibadah kita? Sarana terbayar ada tahun si mentawat, sarana terbayar tahun si masyarakat, bagaimana ibadah saya, bagaimana zikir saya, bagaimana ilmu saya. Tidak cukupkah ibadahmu, zikirmu, istighfarmu, pengetahuanmu tentang zat wujud Allah itu? Tidak cukupkah Allah tahu? Sarana terbaik ya Allah itu di sini, Allah itu di sana. Cukuplah engkau dekat dengannya, itu sudah cukup.
Cukup engkau dekat dengannya, itu sudah cukup. Selebihnya engkau ajak orang dekat dengannya juga. Jangan sampai mulutmu, ilmumu kandas di mulutmu, tidak tenggelam di hatimu. Dia ulangi, jangan sampai ilmumu tentang ibadah, ilmumu tentang Allah itu kandas di lidah dan mulut saja, tidak tenggelam di dalam hati. Itu orang hatinya keras, jemaah. Hatinya keras, arak doang ini nimbal. Aku ndek kumele sembahyang mau gede kita si ku sembah. Paden di aku ndek kumele hirup dah mau gede kita ruhku. Paden itu. Biarun pulsa, bergerak telu-telu itu tanda itu. Kamu lihat Samsung lain model, margon balok ruang. Sekarang jamaah, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha latif. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut, melembutkan hatinya seluruh hamba-hambanya. Lalu ayat selanjutnya, wa yarzuquhum, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Diperhatikan baik-baik jamaah, diperhatikan baik-baik. Kenapa Allah sandingkan pemberian sifat lemah lembutnya kepada hambanya dengan rezeki? Ini ayat ini amat sangat luar biasa. Allah menyebut tentang kemaha lemah lembutan zatnya. Lalu sifat maha lemah lembutnya itu dia berikan kepada hambanya. Dia buat hambanya lemah lembut. Lalu Allah sandingkan dengan kata yarzuqu may yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini ada apa ini? Lalu di ujung ayat dia menerangkan tentang sifatnya yang lemah lembut itu, mengatakan wahwal qawiyyu al-azizu. Diperhatikan ini kajian pertama. 1. Sungguh pipa pemberian rezeki yang paling besar adalah sifat lemah lembut. Tidak ada itu pipa lain, tidak ada itu sifat lain. Waktu Allah memberikan rezeki kepada manusia, kepada siapa yang saja yang dikehendaki, itu dia berikan juga sifat lemah lembut. Dik narak cerita dengan luwih rezeki kasar. Dik narak cerita. Ingat, waktu Allah memberikan rezeki, seharusnya rezekimu itu mengantarkan engkau dekat dengan surganya, lalu engkau masuk dalam surganya. Banyak orang yang dianugerahi rezeki, tetapi waktu Allah menganugerahkan dia rezeki, Allah dekatkan dia dengan neraka. Siapa itu? Fir'aun. Banyak orang juga dianugerahi rezeki, tetapi di dalam rezekinya itu ada penyakit Allah titip. Sampun beli telepon kecerit? Apa di dalam? 3 po? 4 po? Gula doang, 5 po, 6 po, 3 sampai 10 po itu gula aja di dalamnya. Hebat angka 3 po. Nanti kena 3 po atau 2 po lah. Itu apa sejarahnya itu ya? Iya bengak lalu dengan turis niki berbentan tama anggula. Bongol. Kan ini mudah bengak. Arab dengan Arab lain bengak le Bapak Maulana saya cerorot, embe tuk lulun ni. Tapi yang cerorot si Bapak Maulana saya embe tuk lulun cerorot ni ada. Ternyata dah kaji cekat baca kitab Syekh ni kini tuk lulun cerorot. Bawa hatun deh. Bawa? Oh. Bila kan tama anggula kena kelepon keceritaan ada. Kita lanjut jamaah sekalian. Balik pikiran 30 terupun mesti dah tahu nanti ada pikiran. Kita lanjut jamaah sekalian, adalah jamaah sekalian, waktu Allah beri pelunggu rezeki, ada di sana penyakit, ada itu jamaah sekalian. Diberi pelunggu memiliki rezeki 6 miliar, ditaruhkan pelunggu memiliki penyakit kanker yang biaya pengobatannya 7 miliar. Mau?
Kita dianugerahi rezeki cantik, rezeki cantik ini. Istri cantik, sangat luar biasa cantik seninan. Di narak kancen pada pogading. Kenapa? Irong nata sandang. Subhanallah. Beran ada irong nata. Mau pas tahu irong niki deket duit. Subhanallah. Berbeda ada sirok, ada sirok duit. Irong nenda. Ini sangat luar biasa. Di dalam cantiknya istrimu itu ada hati yang keras. Lawan ke mentoa, lawan ke ipar. Atau sayang ingat selalu. Ndek kasayang ingat lalu lawan. Ayo, si malah kamu. Seharusnya dalam istri yang cantik itu ada hati yang cantik juga. Bagaimana hati yang cantik itu? Datang temuin dek mantoko dek beruga aina wajari. Dia mendatang mentoa, subhanallah langsung nebeng kepeng. Kunyingga anakku dek inak kusade sida. Kunyingga wake inak. Dendek disinggak kepeng impong kuduang dah keret ini halal yang boleh jual. Sanda impong kusah. Ini kepeng ada 1 juta 2 juta ke umat deh inakku. Oh subhanallah, itu istri yang cantik. Lalu mentoa datang dia ben. Mohon maaf, inak nia datang itu ben. Itu jurus luar biasa itu. Yang punya istri-istri ini. Rul, sabar Rul. Jangan sekali. Lalu datang mentoa, itu ben kepeng. Misal datang mentoa tadi, lamun itu saya kena mentoa itu, inak senina. Lamun datang mentoa itu ben kepeng. Ini jurus terbaik ini. Balik lamun datang inak itu suruh dia ben kepeng, ngari kampeng. Oh, luar biasa. Kalau engkau muliakan istrimu, itu ciri-ciri wanita laki-laki yang mulia. Wahai ibu-ibu, kalau belum tahu mulia itu suami, dia muliakan ibunya, dia muliakan istrinya. Amin. Amin. Nih datang mentua teh inam datang gitu. Baca apa sih ada pesuruh itu. Mau dicereng ngaji. Kadang senina tenda. Datang wahina ini. Buka ini kenina mina kamu enggak lagu dia jenaku ini. Lagu dengan si Tunang kami. Jago tuan dalam kasar dalam nara jamaah menu model itu kiparat itu zikir 60.000 sejeluk. Mbak Iqmal. Kalau engkau ingin mulia, jangan muliakan orang-orang dulu jamaah. Muliakan istrimu, muliakan suamimu, muliakan orang tuamu, muliakan mertuamu. 1 tambah 1 niscaya 2. Lebih mulia engkau keniscayaannya terjadi bila mana engkau muliakan anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, mertuamu. Lebih niscaya engkau akan menjadi orang mulia daripada 2 1 tambah 1. Subhanallah. Mulia kita jamaah sekalian. Mulia kita, jadilah ustadz le istri, jadilah ustadz di suami, jadilah ustadz le dengan toat. Ada di tempat kena ustadz si seninan. Paling sulit orang jadi ustadz le seninan. Oh, lamun sugul marak niki model. Assalamualaikum ustadz, assalamualaikum tuan guru, assalamualaikum abah karena meni model. Coba ada besapu jadi suling dah udah dikena itu. Lamun ada besapu bekerem belum, kita gedang belek dah. Lamun meni jak pada ketuan ustadz tadi di tempat. Lagu orang sulit jadi ustadz lek seninan. Dia menulek-ulek bare. Subhanallah gue. Aku jadi ustadz ke ketua anu nih. Kelandeng tuan ta. Ketua dengan lek pegading ustadz ongkatna. Balik ketua. Balik tunggu pi hari ke kelaang diri dah. Ya Allah. Terus sali nek meret. Plus gula sia ulin tulis. Plus sia gula boleh tulis. Mau tengah malam mulai tunggu pinik. Jari-jari kelas si tegula kopi, ndak si kopi buat sedok. Biar di jam 3 nih. Salut-salut ke leh sepai. Ngegompar tekek nu jago terus. Apa? Kan sia nih. Ini kan plus sia, kan tulis gula. Plus gula tulis mungkin sia. Kasih le HP terbaik, bebalu masih jak. Baik mana kita tulis.
Padahal Aran Nur Hayati Soeharto itu. Ya akal doang yang semua. Harap minum model. Kata iya begitu cerita nih sih yang terjadi. Allah sandingkan itu pemberian rezeki didahului dengan kalimat Allah akan membuat orang itu lemah lembut. Makanya ini ayat ya mas sekalian rahimani wa iyyakumullah. Praktikkan ayat ini. Lamun mulai lemah lembut dengan antican rezeki. Rezeki itu banyak jamaah. Bukan mulu uang saja niki, bukan uang saja. Rezeki itu bukan uang saja. Mohon maaf tiang lalu ke Jogpaken terminal niki, mau ketemu pakel niki bis peken. Wah milu makan barang umi niki. Milu kak makan, bagus. Tawajuh ini. Pas tamu peken, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku danu ndahara niki. Teki pesan tiang beras 20 kilo. Nih Ustaz. Dindi odi kada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teri 3 kilo. Assalamualaikum. Oi sebecak barang tiang dari assalamualaikum. Teri, beras, tolong kedelai, tolong ngantap, kangkung. Karena uang doang itu coba yang syaratnya. Nah niki jangan sekalian. Jadi nyerang nih, mana ini juga. Demang tak enak dijawabkan ini. Lebih banget barang sebecak itu barang itu. Ilah. Tapi jangan kadang cek kocok pakan selaku dengan ngempok. Ini waruan ini tadi bismillah. Ilah sekali. Nah itu. Jadi rezeki itu bukan harus uang. Sahabat itu rezeki jamaah. Sahabat itu rezeki. Punya guru itu rezeki itu. Punya guru itu rezeki. Rezeki itu. Punya sahabat rezeki. Punya sahabat rezeki. Punya jabatan rezeki. Subhanallah. Punya teman-teman seperti ini, rezeki ini. Di balik teman-teman ini ada kemudahan yang Allah beri. Subhanallah. Ada rezeki, semuanya ada rezeki. Istri yang cantik rezeki, suami yang gagah rezeki. Lalu ada suami yang gagah musibah. Penuh dengan Nina tuh. Maka enggak gagah. Dia miskin. Motor-motor dia berdua. Memang modal gagah. Rezeki. Mertua yang amat halus, lemah, lembut, bongoh, itu rezeki. Syukur tapi dia mertua sama dia model. Berdua selama si bongoh, tapi mangan, tedo, dapat jangkru jelo, tedo. Dia rezeki juga ini. Lah iso mamang kuku siap bagi mata itu doang. Itu rezeki itu. Tapi mudah-mudahan ada pada istri yang soleh. Solehah. Aku lah seperti lalu siap bagi lalu ke kita ya rombok kan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelunggung rezeki. Piran kapan? Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala beri adalah latifun bi'ibadih. Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelunggung sifat lemah lembut dulu yang pada tebang rezeki. Lamun temele mati kok lulun koma jamaah sekalian, mbe becatan mati tegetes lulun kacakah. Lamun tunggu mau bunuh itu lulun koma akan gaet udah jiun lulun koma niki jamaah sekalian. Sama jamaah sekalian. Latifun, sifat latif, sifat lemah lembut ini adalah seperti akah pancer manusia. Kalau pelunggu mau dianugerahi ilmu, nanti dulu Allah kasih pelunggu memiliki ilmu, sifat lemah lembut dulu tebeng. Sifat apa? Sifat lemah lembut tebeng sida-sida Allah Ta'ala. Baru tebeng ilmu. Gampang itu ilmu. Kekayaan, gampang itu kekayaan. Sifat lemah lembut dulu tebeng sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat berlemah lembut saja. Makanya selawat yang tiang sampaikan kepada jamaah adalah selawat untuk bina wa bina ahdatil watan. Ada juga selawat mabus itu. Wa ajriya maulana khafiyya lutfikal khafiyil khafiyil fi amri wa amrin nahdina wal muslimin. Subhanallah subhanallah. Sifat apa? Sifat lemah lembut. Lalu Allah berikan apa? Yarzuqu may yasha. Ayat ini juga mengatakan yarzuqu
Itu yarzuqu itu lamun bahasa nahu fi'il mudhari akan, belum diberikan. Akan diberikan atau sedang diberikan. Kalau engkau sudah memiliki sifat latifun, Allah akan berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak tahu. Saya jaga entah ada tebang rezeki, Allah tidak tahu. Karena kita tidak tahu Allah dari mana menganugerahi rezeki kepada siapa hambanya. Subhanallah. Siapa yang berhak memberikan rezeki? Allah. Siapa yang dia kehendaki oleh Allah. Kenapa? Wahwal qawiyul aziz. Dia maha perkasa dan maha aziz. Aziz, mulia. Aziz itu mulia. Syarat mulia itu, syarat orang mulia itu, perhatian, namun demi mulia ada syarat. Syarat orang mulia itu satu, ninarak kancung pada. Tidak ada duanya. Ya. Tidak ada duanya. Dua, sulit dijangkau. Orang mulia itu sulit dijangkau. Satu, tidak ada duanya. Namun duit kan jatuh pada aja. Ya, aku tidak perlu mendapat duit dia. Apaan sah? Engkau mulia. Duit kan mau berduit. Ya. Namun itu enggak mulia, namun model-model itu. Enggak batur berduit itu ya, oleh syukur. Mulia, tidak ada duanya, jarang padanannya. Dua, sulit dijangkau. Matahari itu sulit dijangkau, Allah sulit dijangkau. Makanya yang sampaikan kepada pelum itu, Allah itu aziz, sulit dijangkau dengan akal, sulit dijangkau dengan rasa. Dia tidak didiskusikan, Allah itu didekati. Allah tidak dibicarakan, dia didekati. Allah itu karena dia mulia, aziz. Lalu kita bicara sih tentang Allah, dia tutup. Kalau kita bicara tentang Allah, dia ada tetapi tidak memiliki tempat. Itu hukum sunnatullah, hukum kausaliti bertentangan. Dia tidak mungkin benda harapmu tidak tahu, dia mungkin. Tetapi bagi Allah itu seperti itu. Seperti itu jamaah sekalian. Allah itu tidak ada, sulit dijangkau. Tidak ada padanannya Allah itu. Ada yang mustahil Allah ciptakan. Semua ini ciptaan Allah. Ada juga Allah itu mustahil menciptakan itu. Bisa tidak Allah ciptakan jangkrik? Maha bisa. Ciptakan manusia baru? Maha bisa. Ciptakan laut yang baru? Maha bisa. Tetapi ada Allah yang mustahil dia ciptakan. Apa itu? Dia buat Allah yang baru. Mustahil itu. Dia mikir kena kumbena Allah dinamanya Allah baru. Subhanallah. Pikiranmu itu saja itu haram, apalagi mau direalisasikan oleh Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan Allah yang baru. Logika juga itu bertentangan dengan logika. Bagaimana Nabi Musa wah nabi ketuhan marah niki jamaah sebelum arah pertanyaan niki oleh otak, Nabi Musa wah berjulun arah. Apa bahasa Nabi Musa? Ya Allah, aku ingin buktikan bagaimana engkau la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Aku ingin buktikan. Engkau katanya tidak tidur, engkau katanya tidak ngantuk. Tidak tidur dan tidak lain tidur dan ngantuk. Berbentak lamun tidur, melontah. Ngumita lamun ngantuk. Ini dengan ngantuk sambil tokon, sambil makan, ulik sebiar. Pernah itu, ada itu orang tua ngantor sambil ulik sebiar meni bulan puasa. Meni mau celat-celat ke terasin kurang sambil ngantok dore terasi pempes bayi nih deket. Kebetulan bayi nih sakitian agak tegang sinai. Arah dengan ngantok nih kuisin pempes terasiin coba giling meni. Bahaya ngantok itu jamaah. Bayar asin. Dari terasin isi. Kebetulan bayi nuang ngupi kan agak birengan. Subhanallah. Bagaimana wahai Allah coba saya buktikan bagaimana engkau menjaga langit bumi ini.
Engkau mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kau tidak tidur, tidak ngantuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin buktikan bahwa aku mampu menjaga 7 petala langit, 7 petala bumi ini tanpa ngantuk, buktikan. Bagaimana wahai Allah? Pegang botol satu di tangan kananmu dan pegang botol yang satu di tangan kirimu. Jangan kau nguit-nguit 24 jam. Nabi Musa tekan botol kiri kanan. Nah mulai jam itu kelema, jam balu, jam siwa, jam 12, singkat-singkat jam 3 sore. Mulai terus jam 5 malam, jam balu ke malam, jam 11 ke malam. Demen wah jam 12 ke malam Nabi Musa wah banggu angku meni. Nih. Demen jam sekek ke malam banggu angku. Demen jam 2 ke malam Nabi Musa dia tahan. Mau demen banggu angku niki berempok botol belah. Nabi Musa terkejut. Wahai Allah, belah botol leiman. Wahai Musa, andai kata aku ngantok seperti engkau ngantok pegang botol itu, niscaya tabrakan langit dan bumi. Niscaya tabrakan langit dan bumi. Lamun kang ngantok jaga bumi langit niki. Tetapi aku Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Aku tidak memiliki rasa ngantok dan aku tidak memiliki rasa ingin tidur. Lamun ngantok, desi Allah Ta'ala tabrakan langit bumi ini. Mungkin rezeki tiang termakan oleh tikus karena Allah ngantok. Allah ngantok jaga meni. Pas suap med datang tikus baik na ya. Dia mau ngadu ya Allah baik nih rezeki yang si tikus ngantok aku nih Allah. Itu tidak mungkin itu. Siapa yang menyebabkan berseliwah rezeki teriki adalah nafsu manusia itu sendiri. Lakukan maling mau ya rezeki, aru ya suge. Jamaah, maling nih tidak ya rezeki. Lagu memaksa itu. Lagu arak maling baca bismillah buka jebak. Bismillahirrahmanirrahim. Arak maling nih jamaah sekalian, aja nih maling. Lamun milih paling sampi sosok keiman oleh badan sampi. Nah terus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lampak iman, demen turus terus sampai dia. Oh rezeki ini. Yang pun bedah jebak, yang pun mulai bedah terus. Lamun maling, demen tama iman iki, baca Bismillahirrahmanirrahim. Demen kelah iman lebaran sampai dia turus ngali. Dia rezeki berarti maling. Iyunin, iyang cerita ama maling. Berarti Ustaz sini maling sini. Yang cerita ang maling niki bercerita lihat dia. Oh berarti bismillah baca ada Bapak. Bismillah. Bagaimanapun Pak, itu engkau paksa dirimu mendatangkan rezeki. Rezekimu yang seharusnya 3 tahun yang akan datang, engkau paksakan datang hari ini, makanya tidak ada maling panjang umurna. Demi terakhir bedak sampai belah otakna. Cereh matana. Rugi seninana. Bahannya mas kalian. Oke, itu Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz. Oke, dia bau lanjutan ayat mangkana yuridul harsal akhirah. Dia bau jamaah sekalian ke tahun mudi. Satipin nggih, mobil lalu ini. Paham jamaah sekalian nggih? Jadi bagaimana pelunggung kalau mau dapat rezeki, lembutan hati, sabaran, syukur, dendek mulak ngelandeng, dendek murak sili, waktu bapak dendek murak sili, sabar, syukur, jamak-jamak, senyum, genaru datang rezeki ente. Ini Al-Quran berkata, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Lamun harap semama ada kerasati, itu semama penghalang rezeki. Lamun harap senina muda sili, itu senina penghalang rezeki. Lamun harap senina penghalang rezeki, ngumbi ampun teh. Ini ewer doang. Ewer lalu jemaah mau didik kena menu macam-macam jauh lalu tuh ngaji nih, jaga muruah. Rubo. Lamun nara dengan nina keras hati itu senina penghalang ngombe ampun tak berbentang ini kena seri ini kena rombok ajar ya supaya hatinya lah lembut. Lamun 2 hajah 3 kali ngombe ampun tak dua sudah berketuan masih dengan Pak Ustaz ya, seperti itu ajar dia
ibadah. Lamun tuah ngajahang dek mati ibadah aja ke zikir hari luwe-luwe insyaallah lembut ate. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir hati menjadi lembut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang titip pesan sedikit kepada semua pengurus-pengurus jamaah Lombok Timur. Ya, lembutan hati. Kalau jamaah pelunggu mau maju di Poh Gading, di Sambelia, di KLU, di Aimal, lembutan perasaan seperti ini murah sili. Ya, ini marah selandir ngamuk raksasa. Dek bau, selapun dek bau. Padahal tiang mengatakan bau karena pelunggu di bawah mandi. Semua bisa jamaah sekalian, bisa aja silakan pelan, lemah lembut perasaan. Terus kamu narak batur milu numpang dedek PT najin bensin, ya, ke bensin aja dulu. Tuh, yang doakan mudah-mudahan enggak motor gitu ya. Tapi kalau pelunggung naik, si rajin bensin, Allah yang akan tempat gantinya bensin itu, lalu Allah ganti dengan sebutan Allah ganti dengan mobil yang baru. Berapa? Ini lu lalu kelibalen. Telu ni betul apa? Wajar lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kita masih mengatakan man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang mengejar keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsi. Allah lipat gandakan, Allah tambahkan itu rezeki di dunia. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, Allah kasih sedikit sebahagian daripada keuntungan dunia dan tidak dikasih keuntungan akhirat. Dan minta Allah Subhanahu wa taala